pagi. Miss ucapkan selamat hari Minggu. Ya, pada pagi hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita mau melakukan ibadah sekolah minggu. Namun sebelumnya Miss mau ajak anak-anak semua untuk siapkan Alkitabnya. Ayo semuanya siapkan Alkitabnya. Duduk yang baik. Kita akan berdoa kepada Tuhan untuk memulai ibadah sekolah minggu kita. Mari anak-anak semuanya lipat tangannya, tutup mata. Miss akan pimpin doa dan anak-anak ikuti di dalam hati ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang kami kenal, yang senantiasa menolong kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu di sepanjang malam kami istirahat, hingga Tuhan boleh bangunkan kami dalam keadaan yang sehat. Bahkan pagi ini kami telah menyiapkan diri kami untuk beribadah kepada Tuhan. Berkati kami yang mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Berikan kami semangat dan antusias untuk memuji nama Tuhan. Berkati juga hati dan pikiran kami, supaya kami mau baik mengikuti ibadah sekolah minggu ini. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, anak-anak semuanya, sekarang Miss mau mengajak kita untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bersorak-sorai untuk Tuhan, dan kita mau nyatakan kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah Allah yang memelihara kehidupan kita lewat satu lagu pujian Burung Pipit. Sekali ya di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh fokus dengar cerita firman dengan baik. Mari kita sambut firman Tuhan dengan menyanyikan satu lagu pujian yang berkata, Bapa Engkau baik, karena Allah Yesus kita sangat baik dalam kehidupan kita. Katakan
Baik, sebelum mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu, menyiapkan hati dan pikiran kita. Mari anak-anak semuanya ambil sikap doa, kita berdoa ya. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, Engkau tolong kami supaya kami boleh mengikuti firman Tuhan ini dengan tertib, dan kami juga boleh paham apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami. Biarlah kiranya lewat firman Tuhan ini kami semakin menjadi anak-anak yang dengar-dengaran kepada Tuhan, dan kami semakin menjadi pribadi yang mengasihi serta bersyukur kepada Allah. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa dan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Oke, anak-anak semuanya udah siap dengar firman belum? Aduh, Miss nggak dengar suaranya nih. Sudah siap dengar firman Tuhan? Oke, semuanya udah siap dengar firman Tuhan. Nah, kali ini Miss akan menceritakan firman Tuhan tentang suatu kisah anak-anak. Waduh, anak-anak nih. Wah, pasti berkaitan dengan kehidupan kita kan? Kita kan anak-anak, iya nggak? Iya. Nah, dari cerita firman Tuhan ini, nanti anak-anak semuanya akan mengerti apa yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita. Oke, sebelumnya Miss mau tunjukin satu gambar. Nah, nanti anak-anak di rumah tebak ya, ini gambar apa? Oke, Miss tunjukin di sebelah sini. Ini gambar apa? Kurang keras. Gambar apa? Iya, bener. Gambar makanan. Ya, itu adalah gambar makanan. Siapa yang suka makan? Coba angkat tangannya. Ya, sama kayak Miss juga suka makan. Oke, kita semua suka makanan, ya kan? Suka makanan. Nah, Miss mau tanya sama anak-anak semua, kalau anak-anak punya makanan yang banyak, atau misalkan mau pergi sekolah, papa mamanya kasih bekal bawa makan, atau papa mamanya antar makanan ke sekolah. Nah, anak-anak mau nggak sih bagi-bagi sama temennya? Kalau misalkan temennya nggak bawa makan, mau nggak bagi-bagi? Mau atau enggak? Wah, kebanyakan kayaknya nggak mau, tapi ada yang mau. Nah, sekarang Miss akan menceritakan tentang seorang anak yang memiliki hati yang begitu tulus memberikan makanan yang dia berikan. Nah, jadi pada suatu ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya menyeberangi danau, dan mereka ditunggu oleh banyak orang. Wah, kenapa Yesus ditunggu? Karena Yesus itu terkenal dengan seorang manusia yang bisa melakukan mujizat banyak. Bisa menyembuhkan orang sakit, bisa mengadakan mujizat yang tidak ada menjadi ada. Wah, jadi Yesus itu terkenal, makanya banyak orang yang menunggu, banyak orang yang mau bertemu sama Yesus, banyak orang yang mengikuti Yesus. Ketika Yesus tiba bersama murid-muridnya di tepi danau Tiberias, wah, banyak orang nunggu. Wah, itu Yesus gitu. Antusias sekali menunggu. Itu Yesus. Mereka semua menunggu. Wah. Nah, ketika mereka setelah tiba, Yesus bersama murid-muridnya, Yesus naik ke bukit bersama dengan murid-muridnya, dan banyak orang yang mengikuti. Wah, kebayang nggak sih? Banyak orang yang ngikutin di belakang gitu, ngikutin Yesus, Yesus, semuanya mau ketemu sama Yesus. Nah, ketika Yesus melihat ada banyak orang, anak-anak, banyak orang, beribu-ribu orang, Yesus merasa kasihan kepada orang-orang tersebut. Kenapa kasihan? Karena dari tadi mereka semua mengikuti Yesus. Ya, mereka berada di sekitar Yesus, kemana Yesus pergi diikutin sama mereka. Nah, apa yang Yesus rasakan? Yesus merasa kasihan. Yesus berpikir, sepertinya orang-orang yang ada di sini pada lelah, pada lapar, pada capek. Nah, Yesus merasa kasihan anak-anak. Hingga Yesus memanggil salah satu muridnya yang bernama Filipus. Ya, jadi Yesus berkata kepada muridnya yang bernama Filipus, Filipus, di mana kira-kira ya kita bisa beli roti untuk kita kasih makan orang banyak? Nah, anak-anak tahu nggak? Filipus jawabnya gimana? Filipus berkata, mau
roti sebanyak apapun kita beli nggak akan cukup. Yesus kasih makan orang sebanyak ini, beribu-ribu. Mana mungkin kita bisa kasih makan mereka. Wah, Filipus memberi jawaban yang tidak menyenangkan hati Yesus. Ya, Filipus memberikan jawaban yang mengecewakan. Nah, akhirnya tidak lama setelah itu datang murid yang lain. Tahu namanya siapa? Murid yang lain bernama Andreas datang membawa seorang anak laki-laki kecil, masih anak-anak ya, dibawanya. Terus Andreas bilang sama Yesus, "Yesus, ini ada seorang anak, dia punya makanan." Wah, anak itu ternyata bawa makanan. Dia punya makanan yang sudah disediakan oleh orang tuanya ketika dia berpergian gitu. Jadi dia udah dibawain bekal nih sama orang tuanya. Terus Andreas membawa anak itu menemui Yesus. Ini ada makanan yang dimiliki oleh anak kecil ini, tapi makanannya hanya sedikit, mana cukup juga kasih makan banyak orang, kata Andreas. Wah, ternyata murid yang bernama Andreas juga tidak punya iman. Dia juga memberikan pernyataan, kalimat yang mengecewakan hati Tuhan, mengecewakan hati Yesus. Tapi Yesus berkata, "Bawalah kemari." Nah, bawalah kemari makanan itu. Nah, kira-kira kalau misalkan anak-anak semua yang di rumah punya makanan, ya, tapi teman-teman yang lain gak punya makan, terus Bapak Ibu guru bilang, sini, bawa makanannya ke depan, biar Miss bagikan ke teman-teman semuanya supaya bisa makan. Mau nggak kasih? Pasti kebanyakan nggak mau kasih. Kenapa? Karena kan itu makanannya untuk kita, terus juga jumlahnya sedikit, nanti nggak kebagian bagaimana? Ya, anak kecil itu mungkin bisa saja berpikir seperti itu, tetapi anak kecil itu memiliki hati yang begitu baik, hati yang murah hati, yang tulus. Dia mau memberikan makanan yang dia bawa dari rumah kepada Yesus. Wah, dia dengan tulus memberikan kepada Yesus. Makanannya hanya 5 roti dan 2 ekor ikan. Dikit enggak? Dikit. Orangnya 5.000 lebih lagi. Ya, ada banyak orang. Tapi Tuhan Yesus bilang begini sama murid-muridnya, "Suruhlah semua orang itu untuk duduk." Jadi orang-orang yang mengikuti Yesus disuruh duduk, anak-anak semua duduk di rerumputan. Setelah duduk, ternyata orangnya begitu banyak. Ya, murid-murid melihat, ini begitu banyak orangnya. Tapi Yesus yang kita sembah, Yesus yang bersama-sama dengan murid-murid dan orang banyak saat itu adalah Yesus yang punya kuasa, anak-anak. Sehingga apa? Yesus mengambil roti dari anak itu, dan anak itu juga memberikan dengan kemurahan hatinya. Dikasih rotinya, Yesus mengambil. Yesus langsung bagikan rotinya. Iya. Apa yang Yesus lakukan? Yesus berdoa dan mengucap syukur. Miss mau tanya nih, anak-anak yang di rumah kalau mau makan, ada yang suka lupa berdoa? Karena lapar, Miss, jadi ya udah deh makan aja langsung. Ada yang gitu? Wah, kalau begitu kita harus bertobat. Karena Yesus mengajarkan ketika dia menerima makanan berupa roti untuk dibagikan kepada orang banyak, pertama kali yang Yesus lakukan adalah mengucap syukur. Dia berdoa untuk makanan yang sudah tersedia. Apa yang terjadi setelah Yesus berdoa? Makanan yang diambil tadi, roti tadi, menjadi banyak dan bisa dibagikan kepada semua orang yang ada di situ. Ya, jumlah orang yang ada di situ 5.000 laki-laki, belum lagi kalau perempuannya, belum lagi anak-anaknya. Wah, berarti banyak banget ya orangnya. Tetapi roti yang Tuhan terima dari anak kecil itu bisa memberi makan semua orang yang ada di sana. Nah, tadi kan bukan cuma roti, ada ikan juga. Yesus ketika mengambil ikan dari anak itu melakukan hal yang sama, anak-anak, melakukan yang namanya berdoa dan mengucap syukur. Yesus mendoakan ikan dan bersyukur kepada Allah
atas berkat yang diterima. Apa yang terjadi? Mujizat juga terjadi. Ikannya cukup untuk memberi makan semua orang yang di sana. Nah, dari sini kita mau belajar, apapun berkat yang kita terima, ya mau roti, mau ikan, ya, kita harus terlebih dahulu ngapain sebelum makan? Kita harus berdoa, anak-anak. Kita harus mengucap syukur. Ada nggak yang di sini kalau misalkan makanannya itu nggak ada ayam gorengnya, nggak mau berdoa? Ada yang begitu? Kalau ada yang begitu, kita harus apa? Ya harus bertobat. Apapun berkat yang Tuhan berikan, apapun makanannya, minumannya, kita harus terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur. Kita lihat kisah daripada anak yang memberikan makanan yang dia miliki. Ketika Tuhan menerima, Tuhan mendoakan, Tuhan mengucap syukur, maka terjadi mujizat. Wah, berarti mengucap syukur dan berdoa itu bisa mendatangkan mujizat. Nah, anak-anak semuanya, setelah dibagikan roti dan ikannya, akhirnya semua orang di situ bisa makan sampai kenyang. Wah, sampai kenyang kan? Padahal tadi sebelumnya mereka pada lapar ya, udah capek, panas. Akhirnya mereka bisa kenyang, menikmati berkat yang tersedia. Karena apa? Karena Yesus mengasihi mereka. Karena Yesus berkuasa di dalam hidup kita semua. Nah, setelah mereka kenyang, Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk mengumpulkan sisa daripada makanan itu. Kenapa Tuhan kasih perintah begitu? Karena Tuhan menghargai berkat yang disediakan. Ya, Tuhan tidak mau kita membuang-buang berkat. Ada yang di sini makan suka nggak habis, terus langsung buang gitu? Ada? Wah, kalau ada kita juga mau bertobat ya anak-anak. Kita mau meneladani apa yang Yesus ajarkan. Jadi setelah makan, semua yang sisa dikumpulkan, ya, tidak boleh dibuang. Kita belajar untuk menghargai apa yang Tuhan sudah berikan ke dalam kehidupan kita. Kita mau belajar menghargai berkat yang disediakan Tuhan dalam hidup kita. Nah, dari kisah ini kita mau belajar, kita diajarkan Yesus untuk kita mau mengasihi sesama. Wah, anak kecil tadi mau ya mengasihi sesama? Iya, dia mau memberikan apa yang dia miliki meskipun hanya sedikit. Dia memberi dengan kerelaan hatinya. Ya, mungkin anak-anak semua nggak bisa tolong orang dengan hal besar, tapi kita bisa berbagi. Misalkan di rumah punya mainan cuma satu, main bareng sama kakaknya tuh sama adiknya. Nah, itu contoh yang bagus. Berarti kita mengasihi sesama kita. Kemudian kita juga belajar untuk mengucap syukur anak-anak. Apapun berkat yang Tuhan berikan, setiap hari kita diberikan Tuhan makanan, minuman, ya. Kita juga diberikan ada mainan mungkin di rumah, kita bisa menikmati jalan-jalan. Nah, itu adalah berkat yang Tuhan berikan. Kita harus belajar mengucap syukur. Lewat apa? Lewat kita berdoa, lewat kita belajar baca Alkitab, lewat kita juga belajar untuk setia ibadah sekolah minggu, ya. Bisa anak-anak semuanya? Tentu bisa. Tuhan Yesus pasti menolong kehidupan kita. Dan kita juga belajar untuk menghargai yang namanya berkat Tuhan. Kita tidak boleh membuang-buang yang namanya berkat Tuhan. Apa yang Tuhan berikan harus kita hargai, harus kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Ya. Nah, dari firman Tuhan hari ini, Miss mau memberikan satu ayat hafalan untuk anak-anak semua yang ada di dalam kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-16, ya. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-19, ya. Kita baca sama-sama, oke? Ya, 1, 2, 3. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita bisa mengasihi sesama kita karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kehidupan kita. Demikian firman Tuhan. Mari anak-anak semuanya
kita minta Yesus untuk bisa menolong kita dalam melakukan firman Tuhan. Kita berdoa kembali. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Kami Tuhan ajarkan untuk berterima kasih kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan atas setiap berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Ajari kami Tuhan untuk menghargai apa yang Tuhan telah berikan. Kami juga mau belajar untuk mengasihi sesama kami, mau berbagi kepada sesama kami, meskipun apa yang kami terima jumlahnya tidak begitu banyak, tapi kami mau meneladani seorang anak kecil dalam firman Tuhan ini. Tolong kami Roh Kudus untuk kami mampu menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami menyerahkan kehidupan kami setelah ibadah sekolah minggu ini, biar Tuhan yang pimpin setiap aktivitas kami anak-anak-Mu. Kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Oke, demikian ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Miss ucapkan selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa hari Minggu depan kita tetap ibadah di jam yang sama.